Bab 1201 Kekuatan Arai Spiritual. Ketika Mu Chen membentuk segel, arai spiritual meraung dengan garis yang terlihat menyebar dan saling terkait. Saat garis-garis itu saling terkait, semua orang bisa merasakan bahwa kekurangan arai spiritual dengan cepat disempurnakan. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang kuat telah berkumpul di dalam arai spiritual. Liu Tiandao juga merasakan perubahan dan menyipitkan matanya tanpa berani meremehkannya. Dia segera mengumpulkan energi spiritual yang kuat dan membentuknya menjadi baju besi energi spiritual di sekelilingnya. Itu dibentuk dengan energi spiritual, kuat dan serangan apapun padanya akan sedikit terkuras. Mengaum, Mu Chen tidak terganggu dengan tindakannya. Segelnya berubah dan naga di arai spiritual meraung. Energi spiritual dengan cepat mengembun menjadi naga lain di arai spiritual, menambahkan angka menjadi 4 dengan naga menatap Liu Tiandao, sambil memancarkan tekanan yang sangat besar. Liu Tiandao menatap keempat naga itu dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan intensitas tekanan ketika naga keempat terbentuk. Jika dia percaya diri dalam menghadapi 4 naga, maka kepercayaan dirinya langsung berkurang setengahnya. Lagi pula, Mu Chen ini memang memiliki beberapa cara. Liu Tiandao bergumam dalam hatinya. Ketika dia melihat Mu Chen tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan, pupil matanya langsung menyusut. Dia belum selesai. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, raungan drakonik terdengar dari arai spiritual saat energi spiritual terkondensasi menjadi naga, total 5 naga di arai pembunuh dewa 9 naga. Pada saat ini, bahkan wajah Liu Tiandao telah berubah tak sedap dipandang. Bahkan penguasa bumi lainnya memiliki ekspresi serius di adegan ini. Mereka merasakan jejak ancaman dari 5 naga. Sudut bibir Liu Tiandao berkedut. Jika dia memutuskan untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Mu Chen, maka dia akan bergerak sekarang, mengganggu Mu Chen dari menyiapkan arai spiritualnya. Tapi sangat disayangkan bahwa taruhannya dengan Mu Chen adalah dia bertahan di arai spiritual selama 1 jam. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menyaksikan Mu Chen sepenuhnya mengatur arai spiritual. Ini harus menjadi batasnya. Liu Tiandao menghibur kegelisahan di hatinya. Menurut perkiraannya, jika Mu Chen mengeluarkan naga lain, maka dia akan terjebak dalam arai spiritual. Mu Chen menatap Liu Tiandao sambil tersenyum. Melihat senyum Mu Chen, Liu Tiandao merasakan hawa dingin di punggungnya. Wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat Mu Chen membentuk segel lagi. Pola energi spiritual mulai terhubung bersama, perlahan menyempurnakan kekurangannya. Energi spiritual di wilayah ini juga telah mendidih saat berkumpul menuju arai pembunuh dewa 9 naga. Dengan lebih banyak energi spiritual berkumpul ke dalam arai spiritual, kelopak mata semua orang berkedut saat mereka melihat naga lain terbentuk. Itu yang keenam, penguasa bumi lainnya menelan seteguk air liur saat mereka bertukar pandang. Butir-butir keringat menutupi dahi mereka. Mereka jelas merasakan fluktuasi yang menakutkan dari energi spiritual di depan mereka. Arai spiritual yang bahkan mereka tidak berani masuk. Mereka melihat wajah Liu Tiandao yang berubah menjadi hijau dan bersukacita di dalam hati mereka. Mereka merasa beruntung karena bukan mereka yang menonjol. Jika tidak, mereka akan berada di tempat yang sama dengan Liu Tiandao. Saya tidak pernah menyangka bahwa pencapaian Anda dalam arai spiritual akan mencapai level ini. Mengesankan, izinkan saya menyaksikan betapa kuatnya arai spiritual Anda ini. Mata Liu Tiandao berkedip saat dia melihat arai spiritual dan meraung. Dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul di tangannya berubah menjadi cambuk saat dia mengacungkannya, merobek ruang saat mereka melesat menuju 6 naga. Kemarahan muncul di hati Nine Nether dan yang lainnya. Orang tua itu benar-benar licik, dia tidak mau menunggu karena dia melihat bahwa arai spiritual Mu Chen tumbuh lebih kuat, jadi dia ingin bergerak untuk mengganggu Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum. Liu Tiandao meremehkannya jika dia berpikir bahwa dia bisa menghalanginya untuk menyempurnakan arai pembunuh dewa 9 naga dengan cara ini. Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai spiritual berkembang. Seluruh susunan berputar pada saat ini dan 6 naga melepaskan 6 napas drakonik ke arah Liu Tiandao, sepenuhnya memblokir serangan yang terakhir. Saat mereka berdua saling berhadapan, gelombang kekerasan energi spiritual menyapu, merobek ruang. Jika bukan karena mandala, seluruh aula akan menjadi abu sekarang. Dalam 10 napas aneh, Liu Tiandao telah bertarung beberapa ratus putaran dengan 6 naga. Bahkan jika dia telah menempatkan yang terbaik dalam serangannya, dia masih tidak bisa mengalahkan 6 naga.
Paling-paling, dia hanya bisa mempertahankan kebuntuan. Arai spiritual ini sekuat ini. Hati Liu Tiandao bergetar ketika dia menyadari bahwa bahkan ketika dia telah mengeluarkan semua kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari 6 naga. Itu berarti bahwa arai spiritual ini sudah memiliki kekuatan untuk menjebak penguasa bumi kecil. Dia tahu bahwa kecuali dia habis-habisan, tanpa menahan diri, tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari arai spiritual ini. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat melepaskan niat untuk membebaskan diri dari arai spiritual. Bagaimanapun, kesepakatannya dengan Mu Chen bertahan di arai spiritual selama 1 jam. Meskipun Liu Tiandao tidak bisa melakukan apapun pada arai spiritual ini juga tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa menyeret waktu selama 1 jam. Ini tidak akan terlalu mulia baginya untuk melakukan ini, tapi karena Mu Chen begitu percaya diri, maka biarkan dia belajar pelajaran hari ini. Energi spiritual besar melonjak dengan segudang sinar energi spiritual membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya, memungkinkan 6 naga untuk menyerang sesuai keinginan mereka. Orang tua itu terlalu tak tahu malu. 9 neter dan yang lainnya menggelengkan kepala saat mereka mengutuk dalam hati mereka. Penguasa bumi lainnya dalam hati melengkungkan bibir mereka dan tetap diam. Lagi pula, jika Liu Tiandao menang, maka mereka tidak perlu mengakui Mu Chen sebagai penguasa mereka. Jadi mereka tidak ragu membiarkan Liu Tiandao menjadi orang yang tidak tahu malu. Pada saat yang sama, mereka juga bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak menonjol, atau mereka akan menjadi orang yang berada di posisi Liu Tiandao. Meskipun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, Mu Chen tersenyum ketika dia melihat Liu Tiandao dengan lengkungan mengejek muncul di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel kuno. Pada saat itu, arai berkembang dengan kilau sekali lagi, dan secara bertahap berkembang menjadi naga lain. Keributan ini telah menarik perhatian semua orang, dengan banyak dari mereka memiliki perubahan ekspresi karena tidak ada yang mengharapkan Mu Chen untuk terus menyempurnakan arai spiritualnya meskipun harus melakukan banyak tugas dan berurusan dengan Liu Tiandao pada saat yang sama. Selanjutnya, arai spiritual itu masih belum mencapai batas. Kelas spiritual arai apa itu? Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan naga ketujuh terbentuk. Wajah Liu Tiandao langsung berubah tak sedap dipandang. Dia samar-samar bisa merasakan susunan menjadi menakutkan dengan naga ketujuh terbentuk. Dia memiliki firasat bahwa jika naga ketujuh bergabung, maka dia tidak akan bisa bertahan lagi. Liu Tiandao tidak berani menahan diri dan melepaskan semua kekuatannya. Tubuh abadi sovereign besar terbentuk di belakangnya. Saat tubuh abadi yang berdaulat bernafas, itu telah berubah menjadi lautan besar dan meniup 6 naga. Pada saat inilah raungan drakonik yang cemerlang bergema. Kilauan tak berujung menyembur, dan naga ketujuh terbentuk, berubah menjadi seberkas cahaya saat menerkam. 6 naga lainnya juga telah berubah menjadi balok saat mereka bergabung menjadi roda sisik naga, menembus ruang dan melesat menuju Liu Tiandao. Serangan destruktif itu menyebabkan wajah Liu Tiandao menjadi pucat karena ketakutan yang menjalar di wajahnya. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahan tekanan. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Aku mengaku kalah." Bab 1202 Tempat Tinggalmu. Mendengar raungan Liu Tiandao, roda sisik naga yang menyerang ke arahnya berhenti. Itu berhenti beberapa meter dari wajah Liu Tiandao sebelum hancur dan menghilang. Tubuh Liu Tiandao bergetar karena gelombang kejut ketika serangan itu menghilang dan terhempas bersama dengan armor energi spiritualnya. Dia terpesona beberapa ribu kaki sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya. Dia berdiri di udara setelah dia terbang kembali melintasi aula dalam depresi. Seluruh aula sunyi, dan ketika penguasa bumi lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka bersinar dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Adegan ini telah melebihi harapan mereka. Mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen. Mereka tahu bahwa dia mampu, dan mereka bahkan tidak menyangka Liu Tiandao akan mengalahkannya. Mereka hanya ingin Liu Tiandao menunjukkan kekuatannya untuk mengurangi ketajaman Mu Chen sehingga dia malu menjadi penguasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak punya niat untuk bergerak sendiri. Dia hanya mengatur arai spiritual dan berhasil menyebabkan Liu Tiandao mengaku kalah. Mu Chen ini, apakah ini kuat? Mereka bergumam dalam hati. Mereka merasa terpengaruh di dalam hati mereka. Beberapa tahun yang lalu, Mu Chen hanyalah pion dari domain Great Havenlau yang tidak akan mereka lihat.
Beberapa tahun kemudian, Mu Chen telah tumbuh sampai dia bisa menekan mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan pertumbuhannya. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa jauh dia bisa mencapai jika dia diberi lebih banyak waktu. Mu Chen tersenyum sambil menatap Liu Tiandao dan berkata dengan suara hangat, "Liu tua, tolong jangan tersinggung. Saya menang karena trik murahan. Jika ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati, tidak ada yang akan duduk diam dan menonton arai spiritual yang sepenuhnya diatur." Ketika Liu Tiandao melihat bahwa Mu Chen tidak memiliki kesombongan atau mengejeknya dan menyelamatkannya dari rasa malu, ekspresinya juga berubah lembut. Untuk pertama kalinya, dia merasa kagum pada Mu Chen. Pemuda di hadapannya ini adalah elit sejati yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat, jadi tidak masuk akal jika dia kalah dari Mu Chen. Liu Tiandao menghela nafas tanpa daya, yang muda melampaui yang tua. "Saya telah melebih-lebihkan diri saya sendiri, dan Anda mampu, kekuatan Anda meyakinkan orang tua ini." Melihat bahwa Liu Tiandao telah mengakui kekalahannya, penguasa bumi bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menghalangi Mu Chen menjadi penguasa. Namun, mereka juga sangat terkejut dengan penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kekuatan mereka mirip dengan Liu Tiandao, dan karena Mu Chen bisa memaksa Liu Tiandao untuk mengakui kekalahan, hasilnya tidak akan berubah bahkan jika mereka bergerak. Kekuatan berbicara di dunia ini, dan karena Mu Chen bisa mengalahkan mereka, itu telah membuktikan kualifikasinya. Pada saat ini, Mandala tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Karena itu masalahnya, saya kira tidak ada yang keberatan dengan saran saya." Semua orang diam dan menggelengkan kepala. Mengajukan keberatan pada saat ini hanya akan menimbulkan rasa malu. Mandala bertepuk tangan sambil tersenyum. "Karena itu masalahnya, sekarang saya akan mengumumkan bahwa Mu Chen akan menjadi penguasa untuk kekuatan yang baru didirikan ini. Kita semua akan mengikuti perintahnya di masa depan." Penguasa bumi lainnya memandang Mu Chen dan mengangguk dengan hormat, menunjukkan kepatuhan mereka. Liu Tiandao memandang Mandala dan bertanya, "Karena kita sedang membangun kekuatan baru, kita akan menyebutnya apa?" Karena Mandala ingin memutuskan aliansi, maka mereka tidak dapat menggunakan nama lama, atau itu akan membuat orang lain mengenang masa lalu. Dan jika mereka ingin berubah, maka mereka harus maju daripada mundur. Mu Chen memandang Mandala dan berbisik, "Karena kita menggunakan fondasi Istana Surga Kuno, apakah kita akan menyebutnya Istana Surga Kuno?" Alasan mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu adalah untuk meninggalkan sesuatu yang membuktikan keberadaan Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, dia telah memperoleh peluang besar dari Kaisar Surgawi. Mandala dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kaisar Surgawi telah mengatakan bahwa Istana Surga Kuno adalah sejarah, jadi tidak perlu dilanjutkan. Biarkan reputasi memudar bersamanya. Petik 2. Mu Chen tertegun sebelum dia menganggukkan kepalanya. Mandala jelas memiliki perasaan terhadap Istana Surga Kuno, jadi jika kekuatan baru mempertahankan nama itu, maka itu hanya akan membuka lukanya. Mu Chen jelas tidak menyadarinya, jadi dia menggaruk kepalanya. Kemudian, Mandala memegang dagunya saat matanya berkeliling sebentar sebelum dia menamparkan tangannya dan tersenyum. "Saya mendapatkannya. Karena Anda penguasa, maka kami akan menyebutnya Muabode." Sederhana dan praktis. Dahi Mu Chen mulai berkeringat. Nama itu memang sederhana dan kasar. Liu Tiandao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka ragu-ragu sebentar sebelum berbisik, "Apakah ini ide yang bagus?" Nama itu agak terlalu membedakan. Saat itu didirikan, maka mereka akan ditandai dengan itu, nama milik Mu Chen. Mereka sudah terbiasa menjadi sombong dan menyendiri, jadi mereka tidak bisa menerimanya untuk saat ini. Mendengar kata-kata mereka, wajah Mandala menjadi dingin. "Apakah kalian memiliki keberatan tentang itu? Jika Anda tidak bersedia, maka pergilah. Di masa depan, jangan menyesal pergi." Mendengar nada dingin Mandala, hati mereka bergetar sebelum mengatupkan gigi dan menggelengkan kepala. "Karena itu masalahnya, kita akan menyebutnya Muabode, kalau begitu." Pada level mereka akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka bisa menjadi tiran di wilayah utara, mereka hanya bisa tinggal di wilayah mereka di benua Greatlaw. Saat mereka meninggalkan wilayah utara, maka mereka harus sangat berhati-hati dan berhati-hati untuk tidak memprovokasi kekuatan kuat lainnya. Mereka akan membutuhkan latar belakang untuk menghindari masalah di jalur kultivasi mereka.
Meskipun Muabode baru saja didirikan, ia memiliki potensi dan Mandala juga merupakan penguasa bumi sempurna yang asli. Dia bisa berada di peringkat teratas di benua Greatlaw, jadi dia akan bisa melindungi Muabode dan membiarkannya tumbuh. Selain itu, masih ada Mu Chen, pemuda yang luar biasa itu mungkin adalah penguasa bumi kecil sekarang, tetapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia selamat, maka dia pasti akan tumbuh menjadi sosok terkenal di dunia 1000 besar. Pada saat itu, Muabode akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, sebanding dengan orang-orang seperti wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Jadi, setelah pertimbangan singkat, mereka membubarkan penghalang di hati mereka. Mereka tahu bahwa Mandala berencana untuk membangun kekuatan yang stabil untuk Mu Chen, jadi dia tidak akan memperlakukan mereka sebagai batu loncatan, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Karena itu masalahnya, maka tidak ada salahnya mereka bergabung dengan Muabode dan melihat bagaimana perkembangannya. Melihat pengakuan penguasa bumi lainnya, Mandala mengangguk puas. Kalau begitu, kami akan memutuskan dengan itu. 3 hari dari sekarang, akan menjadi pendirian Muabode. Kalian semua adalah sesepuh dari Muabode. Terlepas dari seberapa jauh Muabode tumbuh di masa depan, posisimu tidak akan berubah. Kata-kata Mandala mirip dengan obat penenang di hati mereka. Itu telah menjamin posisi mereka, yang tidak akan berubah tidak peduli seberapa jauh Muabode tumbuh. Liu Tiandao dan yang lainnya berdiri dan membungkuk ke arah Mu Chen, itu adalah penghormatan bawahan. Mu Chen juga tidak berani bereaksi perlahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi serius. Setelah semua ini diselesaikan, Liu Tiandao dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal, karena mereka masih harus mengumumkannya kepada pasukan mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan keributan, tapi mereka percaya diri untuk menekan suara-suara itu. Melihat kepergian mereka, Mu Chen merasa sangat lega sebelum dia tersenyum tak berdaya pada Mandala. Kamu sebenarnya lebih cocok untuk posisi itu. Mandala meregangkan pinggangnya. Akan ada hari di mana kamu akan melampauiku. Pada saat itu, Muabode hanya bisa berdiri di dunia 1000 besar karena kamu. Petik 2. Mu Chen tersenyum pahit. Ada juga kemungkinan aku akan mati sebelum hari itu tiba. Masalah mulai hari ini saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak masalah yang akan muncul di masa depan ketika itu didirikan. Kamu berbicara seolah-olah kamu sendiri yang mengelola Istana 9 Neter. Pada akhirnya, Istana 9 Neter masih tumbuh kuat bahkan tanpa manajemenmu. Mandala memutar matanya dan mengejek. Mu Chen memiliki ekspresi canggung. Istana 9 Neter diserahkan kepada Tang Bing untuk dikelola, yang praktis tidak dia ambil bagian di dalamnya. Namun, dia mengerti apa yang disiratkan Mandala. Dia hanya harus menyerahkan tugas kepada orang lain. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih lega. Tapi segera setelah itu, wajahnya berubah muram dan mendesak saat dia melihat Mandala. Dia pertama-tama menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan suaranya gemetar, kalau begitu, bisakah kamu sekarang memberitahuku tentang berita Luoli? Bab 1203 Luo Shen. Mu Chen memusatkan pandangannya pada Mandala dengan tangan gemetar, mengungkapkan kecemasan di hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan siluet kuat dan tua yang mengambil Luoli darinya di Akademi Spiritual Surga Utara ketika dia masih lemah. Dia tidak akan pernah melupakan air mata memilukan yang mengalir di matanya saat dia mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak berdaya saat itu, jadi dia hanya bisa melihat Luoli meninggalkannya. Perpisahan mereka berlangsung selama bertahun-tahun. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Suaranya yang tegas dan lembut masih sejelas itu, bahkan setelah bertahun-tahun. Sejak itu, dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan memasuki dunia 1000 besar. Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh melalui banyak cobaan hidup dan mati yang melemahkan kelembutan di wajahnya. Namun, matanya masih tegas seperti biasa. Dia telah mengalami transformasi lengkap sejak saat itu. Gadis muda dari saat itu akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk melebarkan sayapnya. Dia tidak lagi lemah seperti dulu. Bahkan jika Luo Tianshan berdiri di depannya lagi, dia tidak punya alasan untuk takut. Dia akhirnya menjadi penguasa bumi yang asli. Dia telah membuat dirinya marah, memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapan orang tua itu. Namun, dia tahu bahwa pertumbuhannya tidak bertentangan dengan pria tua yang memikirkan Luoli.
Dia hanya ingin memberitahu lelaki tua itu, lelaki yang dipilih cucunya bukanlah batu biasa, tetapi permata yang mempesona setelah dipoles. Dia juga telah bekerja keras untuk hari ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosi yang mengamuk di hatinya. Pupil hitamnya juga tumbuh cemerlang dan mempesona. Mandala melihat aura tajam yang datang dari Mu Chen, membuatnya mengangkat alisnya. Wajahnya terpampang dengan senyuman. Sepertinya kekasihmu itu sangat penting bagimu. Setelah mengenal Mu Chen begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi seperti itu muncul di wajahnya untuk seorang gadis. Mu Chen tersenyum malu, tapi matanya masih terpaku pada Mandala. Melihat tatapannya, Mandala tetap tersenyum sambil tangannya mengusap dagunya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang klan Dewa Luo? Mu Chen tertegun sebelum dia menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, klan Dewa Luo adalah eksistensi yang menjulang di luar jangkauannya. Tapi dia tidak lagi pada level yang sama seperti sebelumnya. Menurut perkiraannya, kekuatan klan Dewa Luo kira-kira sama dengan kekuatan tingkat atas di benua Greatlaw. Klan Dewa Luo saat ini telah menurun. Klan Dewa Luo di puncaknya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Mandala menjelaskan, pada zaman kuno, ada keindahan tiada taraf di puncak klan Dewa Luo. Dalam hal kekuatan dan ketenaran, bahkan Kaisar Surgawi lebih rendah darinya. Syok terpampang di wajah Mu Chen pada kata-katanya. Klan Dewa Luo memiliki seseorang yang begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Surgawi lebih rendah dibandingkan. Mandala memukul bibirnya dan menghela nafas, dia dikenal sebagai Luo Shen. Tidak hanya dia salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar, tetapi dia juga dikenal sebagai bela dari dunia 1000 besar. Cek, dikatakan bahwa dewa tahu berapa banyak penguasa surgawi yang jatuh ke kecantikannya. Petik 2. Mu Chen tercengang. Dia tidak pernah berharap leluhur klan Dewa Luo menjadi bela dari dunia 1000 besar. Klan Dewa Luo memiliki warisan yang panjang. Jika bukan karena klan Fin, klan Dewa Luo bahkan mungkin menjadi salah satu klan kuno. Mandala mendesah kasihan. Mu Chen terdiam. Hanya klan tertua yang bisa dikenal sebagai klan kuno di dunia 1000 besar, seperti klan Maha Kuno dan klan Buddha Kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Dewa Luo akan memiliki sejarah seperti itu. Luo Shen itu mati? Mu Chen bertanya. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dikatakan bahwa Luo Shen menghalangi dua Raja Langit di masa lalu yang berada di peringkat ke-8 dan ke-9. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut klasifikasi, kedua Raja Langit itu pastilah keberadaan yang luar biasa di klan Fin. Dia telah menyaksikan kekuatan Raja Langit 9 mayat, jadi dia tahu betapa menakutkannya Raja Langit. Namun, Luo Shen telah menghadapi dua dari keberadaan itu, jadi orang bisa tahu betapa beraninya dia, serta posisinya yang berbahaya. Setelah perang, Luo Shen jatuh. Adapun dua Raja Langit, salah satunya meninggal, sementara satu terluka. Mandala menghela nafas saat dia mengungkapkan kekagumannya pada bela dari dunia 1000 besar. Mu Chen sangat terkejut dengan pencapaian Luo Shen. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi telah melakukan yang terbaik untuk menyegel Raja Langit 9 mayat. Adapun Luo Shen, dia berhasil membunuh satu sambil melukai yang lain. Dengan demikian, terbukti bahwa kekuatan Luo Shen lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Ketika dia meninggal, dia berubah menjadi sungai besar, yang dikenal sebagai Sungai Luo. Klan Dewa Luo melindunginya karena dikabarkan memiliki warisan tubuh surgawi Dewa Luo milik Luo Shen, salah satu benda surgawi berdaulat terbesar yang mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Peringkat ke-11 tubuh surgawi Dewa Luo. Ekspresi Mu Chen akhirnya berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh abadi berdaulat yang misterius ini akan berada di klan Dewa Luo. Dibandingkan dengan tubuh surgawi Dewa Luo, bahkan tubuh emas abadinya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan klan Dewa Luo. Namun, Mandala segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mendapatkan badan surgawi Dewa Luo, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Ini juga alasan mengapa klan Dewa Luo menolak sejauh ini. Mu Chen terdiam sekali lagi. Sepertinya tidak mudah untuk mengolah tubuh surgawi Dewa Luo. Tidak heran mengapa dia tidak pernah mendengar ada orang yang memiliki benda surgawi yang berdaulat ini di masa lalu. Mereka memiliki harta karun seperti itu meskipun posisi mereka lebih rendah, dan itu secara alami akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mandala melanjutkan, di alam surga barat, ada total 4 klan dewa.
Klan Dewa Luo, Klan Dewa Darah, Klan Dewa Kekuatan dan Klan Dewa Tulang. Meskipun Klan Dewa Luo telah menurun di masa lalu, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin dari 4 klan dewa. Petik 2. Ketika 3 klan dewa lainnya secara bertahap naik, prestise Klan Dewa Luo secara bertahap turun. Dan hari ini, Klan Dewa terkuat di alam surga barat telah digantikan oleh Klan Dewa Darah. Klan Dewa Darah memiliki dendam besar dengan Klan Dewa Luo. Telah terjadi gesekan antara 2 klan selama ratusan dan ribuan tahun, yang mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Jadi Klan Dewa Darah telah menyebabkan Klan Dewa Luo berada dalam kondisi yang mengerikan. Petik 2. Klan Dewa Luo juga gagal memenuhi harapan, menghadapi ancaman dimusnahkan. Mandala tersenyum sambil menatap Mu Chen. Tapi kekasihmu itu benar-benar sesuatu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan getaran di klan, memimpin Klan Dewa Luo untuk bertarung dengan Klan Dewa Darah. Mu Chen tidak merasakan kebahagiaan apapun, sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin. Bahkan jika Luo Li tidak ada di sampingnya, dia bisa merasakan betapa menderitanya dia. Bagaimana dia sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kondisinya tidak terlihat baik? Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya dengan suara lembut. Wajah Mandala berubah muram saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Menurut informasi yang saya peroleh, Klan Dewa Luo berencana untuk membiarkan dia mengambil bagian dalam upacara Dewa Luo dan melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan. Jika Luo Li berhasil mendapatkan warisan Luo Shen, dia pasti akan menjadi Luo Shen yang lain di masa depan dengan bakatnya dan tubuh surgawi Dewa Luo. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh 3 klan dewa lainnya. Karena itu, saya khawatir akan ada masalah dalam upacara Dewa Luo ini. Petik 2. Selanjutnya, saya mendengar bahwa ada masalah di dalam klan itu sendiri. Tidak semua orang mendukung kekasih Anda itu. Bagaimanapun, garis keturunannya lemah dan jika terjadi sesuatu pada Luo Tianshan, aku khawatir upacara Dewa Luo ini tidak akan berlangsung dengan mudah. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat ia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Kapan upacara Dewa Luo berlangsung? Sebulan dari sekarang. Mu Chen memandang Mandala lalu bertanya, kalau begitu, bisakah aku menggunakan kekuatan Muabode? Klan Dewa Luo terlalu banyak terlibat. Bahkan jika dia sekarang adalah penguasa bumi, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Mandala sedikit tersenyum saat dia berdiri. Kamu sekarang adalah penguasa Muabode. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Mu Chen berkata dengan lembut. Dia secara alami tahu bahwa dia adalah alasan mengapa Mandala membubarkan aliansi wilayah utara untuk mendirikan Muabode. Mandala meregangkan pinggangnya dan berkata dengan nada dominan, kebetulan kau adalah adik laki-lakiku, jadi untuk kakak iparku, kami akan menghancurkan siapapun yang berani menggertaknya. Mu Chen menyeringai dengan cahaya ganas berkedip di matanya. Luo Li, tunggu aku. Bab 1204 Pendirian Muabode. Ketika berita tentang Istana Surga Kuno menjadi tenang, wilayah utara bergetar. Sumber aslinya adalah pendirian Muabode. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi wilayah utara akan begitu cepat dibubarkan, diganti dengan Muabode. Apa yang membuat orang lain lebih terkejut adalah bahwa penguasa Muabode ini bukanlah Mandala, tetapi Mu Chen. Mu Chen terkenal di wilayah utara, karena prestasinya telah menempatkan dia yang pertama di antara generasi muda. Setelah petualangan Istana Surga Kuno ini, dia bahkan menjadi keajaiban yang bisa mengabaikan benua Greatlaw. Siapapun akan memuji prestasinya. Namun, dia masih junior di mata banyak orang, terlepas dari pencapaiannya yang gemilang. Dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi penguasa sebuah kekuatan. Jadi tidak ada yang optimis dengan Muabode. Namun, tepat ketika mereka akan menonton pertunjukan, sesuatu yang hebat terjadi yang membuat mereka tercengang. Pasukan puncak lainnya, Istana Langit yang Mendalam, Gunung Myriad Sein, Istana Netherworld dan kekuatan lainnya, menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Muabode dan melayani Mu Chen sebagai bawahan. Ketika berita itu menyebar, itu tidak hanya mengguncang seluruh wilayah utara, itu bahkan mengejutkan beberapa kekuatan kuat di benua Greatlaw. Karena itu berarti bahwa Muabode yang baru didirikan akan memiliki total 6 penguasa bumi kecil dan kerajaan sempurna. Penguasa bumi, belum lagi di wilayah utara, dia bisa digolongkan sebagai salah satu yang teratas, bahkan di benua Greatlaw. Di masa lalu,
pasukan itu tidak terganggu dengan wilayah utara karena dipenuhi dengan konflik dan tidak ada kekuatan utama di sekitarnya. Jika wilayah utara tidak begitu menolak terhadap orang luar, mereka akan melahap seluruh wilayah utara sekarang. Tapi sekarang, kekuatan dominan akhirnya muncul di wilayah utara dengan banyak kekuatan puncak lainnya menyatakan subordinasi mereka, memungkinkan Muabode naik sebagai tuan. Dengan ini, Muabode juga telah naik ke salah satu kekuatan tingkat atas di benua Greatlaw, yang memiliki kualifikasi untuk berkembang keluar. Jadi mereka bisa membayangkan bahwa Muabode pasti akan menjadi keberadaan kolosal di benua Greatlaw. Jika mereka dapat memiliki penguasa surgawi, maka mereka bahkan akan dapat mendominasi seluruh benua Greatlaw dan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia 1000 besar, memerintah jutaan nyawa dan menikmati sumber daya tanpa akhir. Di bawah keterkejutan, diumumkan bahwa Muabode akan didirikan dalam waktu 3 hari. Markas besar Muabode adalah Greatlaw Sky. Pada hari ini, semua pemimpin wilayah utara hadir, bersama dengan beberapa pasukan terdekat. Itu karena mereka jelas bahwa setelah Muabode didirikan, wilayah utara akan menjadi taman mereka. Saat ini, kekuatan lain masih bisa bertahan dengan bertarung. Tetapi di masa depan, mereka hanya akan memiliki rute yang harus diambil, berpegang teguh pada Muabode. Sebelum Aula Greatlaw, Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat alun-alun besar yang padat penduduk. Namun, itu dipisahkan dengan rapi ke dalam domain Great Havenlaw, Istana Netherworld, Gunung Myriad Sein dan kekuatan lainnya. Di masa depan, mereka akan menjadi anggota Muabode. Tatapan mereka semua berkumpul ke Mu Chen dengan hormat di mata mereka karena mereka tahu bahwa di masa depan, penguasa mereka akan menjadi pemuda ini. Angin kencang bertiup, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Para pemimpin pasukan lain tetap diam karena takut karena mereka diintimidasi oleh adegan ini. Mereka tahu bahwa, di masa depan, Muabode akan memerintah seluruh wilayah utara. Mu Chen menghela nafas sambil merasakan tatapan yang dihormati. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia tiba di wilayah utara, dia hanyalah pion kecil. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pion kecil akan menjadi penguasa wilayah utara? Bahkan jika Mu Chen tidak tertarik untuk memimpin pasukan, dia masih tidak bisa menahan gelombang di hatinya karena ini telah membuktikan pertumbuhannya. Seekor anak ayam di masa lalu telah tumbuh menjadi elang yang membumbung tinggi di 9 langit. Mu Chen menoleh ke Nine Nether. Dia mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan siluet anggunnya. Dia juga melihat Mu Chen dengan senyum menawan di wajahnya. Saat itu, ketika dia membawa Mu Chen ke wilayah utara, dia baru saja melangkah ke alam berdaulat dan membutuhkan perlindungannya. Bahkan di domain Great Havenlaw, dia masih harus melindunginya. Namun, dia tidak membiarkannya kecewa. Dia telah tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun. Hari ini, dia telah melangkah ke alam penguasa bumi dan menjadi penguasa Muabode. Saat itu, dia tahu bahwa Mu Chen adalah naga tersembunyi. Tapi dia tidak pernah berharap Mu Chen melambung dan tumbuh begitu cepat. Pemuda yang mengikutinya berkeliling sudah mulai menunjukkan arah dari pembangkit tenaga listrik. Dalam waktu dekat, dia bahkan mungkin berdiri di puncak dunia 1000 besar bersama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Lonceng kuno tiba-tiba berdering saat Nine Nether sedang berpikir keras. Mendengar bel, Mu Chen maju selangkah dan mengepalkan tangannya. Semua orang menyaksikan saat ruang terdistorsi di langit. Retakan terkoyak dengan pemandangan yang samar-samar bisa dilihat di dalamnya. Selanjutnya, ketika retakan muncul, sejumlah besar energi spiritual yang membuat semua orang terkejut menyembur keluar. Energi spiritual sangat besar dan dapat dianggap sebagai lahan budidaya. Ketika retakan muncul, tingkat energi spiritual di wilayah ini juga telah dinaikkan. Jumlah energi spiritual yang luar biasa membuat semua orang terkejut saat mereka melihat celah itu dengan mata menyala-nyala, bersama dengan keributan. Itu adalah istana surga kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta karun seperti itu akan menjadi fondasi Muabode. Di masa depan, pertumbuhan Muabode hanyalah masalah waktu. Tidak heran mengapa penguasa bumi lainnya memilih untuk menyerahkan pasukan mereka sendiri dan bergabung dengan Muabode. Petik 2. Anggota pasukan puncak lainnya mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka karena mereka telah diberitahu bahwa Mu Chen mengendalikan istana surga kuno dan bahkan mengintegrasikannya dengan Muabode. Di masa depan, mereka akan dapat menikmati sumber daya budidaya yang dapat disediakan oleh istana surga kuno. Itu adalah berita bagus bagi mereka. Lagi pula,
Hanya ada satu tanah harta karun seperti itu di benua Greatlaw. Di masa depan, murid-murid Muabode saya dapat memasuki istana surga kuno untuk berkultivasi. Orang-orang luar biasa yang dapat memperoleh pengakuan dari paviliun kitab suci tersembunyi bahkan dapat memperoleh benda-benda surgawi yang berdaulat dan bahkan kemampuan surgawi yang kuat. Suara cerah Mu Chen bergema di seluruh wilayah ini. Kami berterima kasih kepada penguasa tempat tinggal. Sorakan memekakkan telinga terpadu bergema. Semua orang di bawah, bahkan pasukan puncak lainnya, telah berlutut dengan satu lutut di tanah saat mereka melihat Mu Chen dengan mata menyala. Di bawah godaan ini, bahkan kekuatan lain yang datang untuk menonton menjadi merah. Mu Chen bahkan bisa mengeluarkan kemampuan surgawi yang kuat yang bahkan penguasa bumi akan tergoda. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin hanya akan mengejek kata-kata itu. Tapi semua orang tahu bahwa istana surga kuno berada di bawah kendali Muabode, jadi Mu Chen secara alami memiliki kemampuan itu. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya ketika dia melihat keterkejutan semua orang. Kemampuan surgawi yang kuat adalah sesuatu yang bahkan membuatnya tertarik. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan surgawi yang kuat. Sangat disayangkan bahwa kemampuan surgawi dari istana surga kuno semuanya disembunyikan oleh paviliun kitab suci tersembunyi sehingga bahkan dia tidak memiliki cara untuk mendapatkannya secara paksa. Mu Chen melambaikan tangannya dan seberkas sinar terbang keluar dari istana surga kuno sebelum jatuh ke gunung. Itu adalah gerbang besar. Ini adalah gerbang kenaikan naga. Di masa depan, siapapun yang ingin bergabung dengan Muabode saya harus melewati gerbang ini. Hanya mereka yang melewatinya yang bisa menjadi murid Muabodeku. Di masa depan, akan ada banyak elit yang tertarik dengan reputasi Muabode. Namun, Mu Chen tidak mau menerima semuanya karena itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi Muabode. Dengan ujian gerbang kenaikan naga, mereka yang lebih rendah akan ditolak. Hanya mereka yang lulus tes karakter yang dapat diterima sebagai murid dari Muabode. Mu Chen yakin bahwa Muabode akan mampu bangkit di benua Greatlaw seperti komet. Penguasa tempat tinggal itu bijaksana. Mereka yang dapat dianggap sebagai murid dari Muabode mendukung ini. Mereka awalnya memiliki komentar tentang diserap oleh Muabode, tetapi mereka semua tenang dengan ini. Di masa depan, jika orang lain ingin bergabung dengan Muabode, mereka harus menjalani tes, sehingga mereka secara alami akan merasa lebih unggul dari mereka. Sepertinya Muabode mereka bukanlah sesuatu yang semua orang bisa bergabung seperti yang mereka inginkan, dan mereka telah memperoleh kesempatan untuk diselamatkan dari masalah seperti itu. Mu Chen melihat semua orang yang berlutut dan mengambil napas dalam-dalam sebelum melihat ke langit dan mengerutkan bibirnya. Dia sudah mendirikan Muabode, dan sekarang dia akhirnya bisa bergerak. Bab 1205 Alam Surga Barat Kecil. Kejutan yang melanda benua Greatlaw dan wilayah utara secara bertahap menjadi tenang setelah pendirian Muabode. Namun, Muabode tidak memiliki banyak tindakan, karena mereka perlahan-lahan menjadi tenang juga. Mereka tidak menunjukkan niat untuk mendominasi seluruh wilayah utara, menyebabkan pasukan lain merasa lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa para pejuang terkuat dari Muabode, termasuk Mu Chen dan Mandala, telah meninggalkan Muabode untuk Lesser West Heaven Realm. Benua Greatlaw, wilayah tengah, Sky Solar City. Ada susunan teleportasi besar-besaran di tengah kota, dan ini juga merupakan susunan teleportasi terjauh di benua Greatlaw. Jika ada yang ingin meninggalkan benua Greatlaw, maka mereka secara alami harus melewati tempat ini. Tempat ini ramai dengan kebisingan dari garis-garis cahaya yang bolak-balik, dengan sejumlah besar energi spiritual membuat langit cerah. Pada saat ini, 6 siluet berdiri di luar array spiritual. Orang yang memimpin parti ini tampak muda dan melihat susunan teleportasi ini dengan penuh minat. Array teleportasi ini tidak sederhana. Kompleksitasnya sama sekali tidak kalah dengan susunan spiritual array Ancestral Master. Siluet muda secara alami adalah Mu Chen. Dia telah meninggalkan wilayah utara beberapa hari yang lalu, dengan tempat ini sebagai tujuannya, susunan teleportasi yang dapat melakukan perjalanan terjauh di benua Greatlaw. Ada desas-desus bahwa susunan teleportasi ini didirikan oleh Master Leluhur Array Spiritual. Harganya setidaknya ratusan juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mandala menghela napas. Array teleportasi yang melakukan perjalanan lebih jauh membutuhkan bahan yang lebih berharga. Dengan demikian, kesulitannya juga akan lebih signifikan. Selain itu, harga untuk menyewa Master Leluhur Array Spiritual tidak murah.
Mu Chen menghela nafas. Dengan harga setinggi itu, tidak heran mengapa wilayah utara mereka bahkan tidak memilikinya. Haha, dengan pencapaian penguasa tempat tinggal di Arai Spiritual, saya percaya bahwa tidak akan lama bagi wilayah utara kita untuk memilikinya. Liu Tiandao tersenyum. Melalui periode penyesuaian, semua penguasa bumi telah menerima identitas Mu Chen. Jadi, tidak ada dari mereka yang terdengar canggung ketika mereka memanggilnya sebagai penguasa tempat tinggal. Petik 2. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat dia menggoda. Selama Liu Tua bersedia mengerjakan 200 juta tetes cairan spiritual berdaulat, saya dapat dengan mudah membuat satu untuk wilayah utara kami kapan saja. Liu Tiandao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Selain menjual dirinya sendiri, bahkan jika dia mengosongkan istana langit yang mendalam, dia tidak akan mampu membayar harga itu. Itu adalah harga yang memungkinkan dia untuk membeli artefak Sein peringkat menengah. Semua orang memandang Liu Tiandao saat mereka terkekeh. Mu Chen melirik mereka. Tidak banyak orang yang akan ikut dengannya dalam perjalanan ini. Selain Mandala, itu adalah Liu Tiandao, Master Istana Netherworld, Kaisar Iblis dan Hantu Tua Ular Langit. Adapun Myriad Sein Ancestor, dia ditugaskan untuk melindungi Muabode. Bahkan Nine Nether tidak mengikuti kali ini. Dalam perjalanan ke klan Dewa Luo ini, siapapun yang bukan penguasa bumi tidak dapat memberikan bantuan apapun. Dengan harga dirinya, dia secara alami tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban, jadi dia memutuskan untuk tinggal di Muabode untuk mencoba dan menerobos ke alam penguasa bumi dengan bantuan danau surgawi. Namun meski begitu, formasi pesta Mu Chen sangat mewah. Alam penguasa bumi yang disempurnakan dan 5 alam penguasa bumi kecil. Mereka bahkan bisa berjalan di sekitar benua Greatlaw dengan kepala tegak dengan formasi ini. Kita harus melakukan perjalanan melalui 10 benua yang aneh, dan itu akan memakan waktu sekitar 20 hari bagi kita untuk mencapai benua surga barat. Mandala memandang Mu Chen. Waktu mendesak. Mu Chen menghitung waktu dan menghela nafas. Ayo bersiap-siap untuk pindah. Semua orang menganggukkan kepala mereka dan memasuki susunan teleportasi. Mu Chen melambaikan tangannya dan puluhan ribu tetes Sovereign Spiritual Liquid jatuh ke dalam lubang di Arai. Mandala memasukkan koordinat, dan susunan teleportasi berkembang. Ruang terdistorsi, dan pada saat berikutnya, itu telah terbentuk menjadi pusaran spasial yang melahap 6 siluet mereka. Ketika kilau mereda, 6 dari mereka telah menghilang. Dunia 1000 besar sangat luas dan benua surga barat berada di barat. Ini adalah benua kuno, tetapi dalam hal ukuran, itu lebih rendah dari superbenua lain di dunia 1000 besar. Namun, dalam hal pembangkit tenaga listrik, kualitas di benua surga barat lebih tinggi. Semua orang mengatakan bahwa ada 2 simbol dari benua surga barat. Di zaman kuno, ada pembangkit tenaga listrik dan bela dari dunia 1000 besar di masa lalu dengan namanya bergema di seluruh dunia 1000 besar sehingga bahkan klan Fin telah mendengarnya. Saat itu, banyak penguasa surgawi bahkan jatuh ke roknya. Tetapi fakta yang menakutkan adalah bahwa bela ini juga ahli puncak di dunia 1000 besar. Kisah kecantikannya masih beredar, bahkan setelah puluhan ribu tahun. Saat ini, ada kekuatan kuat yang tinggal di benua surga barat yang bergema di seluruh dunia 1000 besar, kuil surga barat. Dan penguasa kuil surga barat, Kaisar Pertempuran, yang merupakan penguasa surgawi yang asli. Di kuil surga barat, kekuatan Kaisar 100 Pertempuran adalah mutlak. Itu adalah kalimat yang mengalir di dunia 1000 besar. Itu mungkin dilebih-lebihkan, tetapi itu berbicara untuk pencapaian luar biasa Kaisar Pertempuran surga barat. Dengan keberadaannya, kuil surga barat adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Bahkan wilayah sekitarnya telah menjadi bawahannya. Dengan kata lain, Kaisar Pertempuran surga barat adalah penguasa mutlak wilayahnya, dengan banyak klan tunduk padanya. Namun, kuil surga barat tidak mempedulikan persaingan dalam batas-batasnya, mirip dengan raksasa yang tidak akan terganggu oleh kematian semut. Jadi benua ini terus-menerus diselimuti pertempuran yang bahkan lebih kacau daripada benua lain dengan kekuatan tertinggi di dalamnya. Tapi terlepas dari itu, penguasa surgawi adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia 1000 besar. Dengan keberadaan Kaisar Pertempuran surga barat, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Benua Greatlaw dan benua surga barat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dengan 10 benua di antaranya. Bahkan dengan susunan teleportasi, bahkan penguasa bumi akan mengalami kesulitan bepergian melalui benua dalam waktu 1 bulan. Tapi waktu mendesak,
dan Mu Chen tidak punya niat untuk beristirahat. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setelah meninggalkan benua Greatlaw. Untungnya, semua orang di pesta telah melangkah ke alam penguasa bumi. Kalau tidak, bahkan Nine Nether akan kelelahan dengan bepergian sejauh ini. Namun, Liu Tiandao dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka nyaris tidak mengikuti kecepatan, yang telah diabaikan sepenuhnya oleh Mu Chen. Saat ini, pikirannya tertuju pada klan Dewa Luo. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada Luo Li. Jadi, bahkan jika dia kelelahan, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Melihat keadaannya, Liu Tiandao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit saat mereka mengertakkan gigi. Mereka sekarang adalah bawahan Mu Chen, jadi mereka tidak bisa menjatuhkan bola dan menyebabkan Mu Chen tidak senang. Kira-kira 20 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati benua surga barat. Benua makam barat, benua yang paling dekat dengan benua surga barat. Mu Chen muncul di kota yang megah di sini dengan susunan teleportasi lain di depan matanya. Mu Chen melihat susunan teleportasi dengan kelelahan dan kegembiraan di wajahnya. Karena dia hanya harus melalui susunan teleportasi ini untuk mencapai alam surga barat kecil. Semuanya, kalian pasti kelelahan. Mu Chen menangkupkan tangannya saat dia dengan tulus berterima kasih kepada mereka ketika dia berbalik, melihat kelelahan di wajah penguasa bumi. Liu Tiandao dan yang lainnya tersenyum pahit sebelum mereka menggelengkan kepala. Terbukti, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mu Chen melangkah ke susunan teleportasi dan membuang cairan spiritual berdaulat. Merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya, dia menyaksikan pusaran itu secara bertahap terbentuk dan melahapnya. Mata Mu Chen perlahan tertutup dan tangan di lengan bajunya gemetar karena kegembiraan. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia mengingat adegan dia memeluk gadis itu sebelum dia pergi. Pada saat itu, hatinya bergetar. Dia akhirnya menunggu bertahun-tahun untuk momen ini. Luo Li, aku datang, apa kamu baik-baik saja? Bab 1206 Gadis Itu. Benua Surga Barat, Alam Surga Barat Kecil, Klan Dewa Luo. Di wilayah tengah Klan Dewa Luo, sebuah kota menjulang yang memancarkan aura kuno berdiri, membuktikan sejarah yang pernah dimilikinya. Kota itu terbelah oleh sungai bergelombang yang melewatinya, berputar-putar di sekitar kota, membentuk lingkaran. Sungai ini sangat tidak normal, karena memiliki warna bintang. Kadang-kadang, itu bahkan lebih indah daripada bintang-bintang di langit. Sungai itu memelihara seluruh kota. Kedalamannya juga tidak bisa dilihat, juga tidak ada yang mencoba. Pernah ada penguasa bumi yang masuk tetapi tidak bisa mencapai dasar setelah bepergian selama setengah bulan. Di sisi lain, penguasa bumi itu menghabiskan semua energi spiritualnya dan menjadi makanan bagi sungai sebagai gantinya. Inilah arti sebenarnya yang dalam dan tak terduga. Sungai misterius ini adalah sungai suci klan Dewa Luo. Warga klan Dewa Luo juga akan melakukan upacara di sini pada hari tertentu dan nama sungai ini dikenal sebagai Sungai Luo. Kota yang dilingkarinya adalah kota Dewa Luo, kota inti dan terpenting dari klan Dewa Luo. Ini juga merupakan kota suci yang tidak dapat diganggu-gugat di hati warga. Klan Dewa Luo ini juga menjadi fokus warga selama beberapa hari terakhir ini. Banyak warga klan Dewa Luo telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh dengan harapan memenuhi mata mereka. Patriark klan Dewa Luo mereka, Luo Tianshan, akan segera mengadakan upacara Dewa Luo untuk permaisuri mereka. Klan Dewa Luo telah menurun dengan kekhawatiran menutupi setiap sudut klan. Banyak kota dibantai dan diperbudak, menyebabkan banyak warga putus asa. Namun, itu dengan cepat berubah beberapa tahun yang lalu. Putri klan mereka kembali, dan beberapa tahun kemudian, dia menunjukkan kemampuannya dan menstabilkan getaran di dalam klan Dewa Luo. Setelah itu, dia bahkan memimpin pasukan ahli untuk bertarung di garis depan, menjerat klan Dewa Darah yang kuat dalam perang yang pahit dan terus-menerus memaksa mereka untuk mundur. Dengan demikian, warga klan Dewa Luo menikmati kedamaian selama beberapa tahun. Itu semua karena usaha gadis itu. Suaranya di klan Dewa Luo juga tumbuh dari hari ke hari, dan pesonanya telah menginfeksi keputusasaan warga. Sedemikian rupa sehingga lebih banyak orang berdiri di belakangnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Dengan demikian, klan Dewa Luo telah menunjukkan betapa uletnya mereka kepada musuh-musuh mereka, seolah-olah ada tanda bahwa mereka akan keluar dari keadaan menurun mereka. Perlahan,
seluruh alam surga barat kecil juga tahu bahwa mungkin ada permaisuri di klan Dewa Luo yang bisa menyatukan seluruh klan. Reputasinya bahkan telah melampaui kakeknya, Luo Tianshan, menyebabkan suara untuk ratu masa depan tumbuh lebih tinggi, baik itu di hati warga atau keluarga kerajaan. Jadi upacara Dewa Luo ini adalah upacara yang penting. Jika itu selesai, maka dia akan mewarisi takhta sebagai permaisuri. Pada saat itu, bahkan getaran di keluarga kerajaan akan hilang. Pada saat itu, klan Dewa Luo akan mencapai puncaknya dan menjadi pelat besi yang kokoh. Klan Dewa Darah atau dua klan dewa lainnya juga tidak akan bisa melahap klan Dewa Luo mereka lagi. Jadi upacara Dewa Luo ini sangat penting, menyebabkan banyak warga klan Dewa Luo berkumpul di sini. Mereka ingin menyaksikan adegan permaisuri naik tahta. Ini juga akan menentukan naik turunnya klan Dewa Luo mereka. Kota Dewa Luo. Ada sebuah istana megah di tengah kota ini yang tampak mulia. Ini adalah istana Dewa Luo, yang juga merupakan tempat tinggal klan kerajaan. Sosok ramping duduk di panggung tinggi istana, mengenakan gaun seputih salju dengan perwujudan pola ungu emas di lengan bajunya, tampak mulia. Sosoknya sempurna, dengan batu giok dan kaki ramping. Dia juga menunjukkan lehernya yang putih dan elegan. Dia tampak sempurna, tetapi wajahnya pucat. Ini adalah wajah yang cantik dan menawan. Kulit seputih salju dan alis yang tergambar dengan baik. Bahkan pupil matanya telah mencapai puncak keindahan. Dia melihat ke langit dengan semua bintang terpantul melalui pupilnya, menumpulkan langit dibandingkan, keindahan yang mencekik. Rambutnya yang panjang dan keperakan menutupi punggungnya, membuatnya tampak seolah-olah dia berasal dari potret. Pada saat ini, dia melihat ke kejauhan dengan kerinduan di matanya. Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja, sekarang? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di hadapan warga klan Dewa Luo, dia akan terlihat sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan kelembutan dan kerinduannya yang jarang terlihat. Kamu sedang memikirkan anak itu, sekarang. Sebuah suara tua-tua terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, emosi di matanya menghilang dan alisnya terangkat. Pada saat itu, prestise dan bangsawan yang tak terkatakan dipancarkan darinya. Dia berbalik dan menatap pria tua itu. Kakek akan merampok hak istimewa ini juga. Pria tua di belakangnya tersenyum pahit dan menghibur tanpa daya, saya tidak berani. Saat ini, prestise Anda bahkan lebih tinggi dari saya. Tapi Luo Li, sudah bertahun-tahun, dan tidak ada berita tentang dia. Apa kau akan terus menunggunya? Dia secara alami adalah Luo Li, hanya saja dia telah mengalami transformasi yang signifikan selama bertahun-tahun, kecantikannya telah sepenuhnya matang. Sikapnya juga berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti gadis anggun dan pendiam yang berdiri di samping Mu Chen. Dia tampak seperti permaisuri yang bergengsi dan mulia saat ini. Orang tua di belakangnya adalah patriark klan Dewa Luo, Luo Tianshan. Luo Li tersenyum, tetapi dia tidak berbicara. Namun, makna di balik tatapan itu terlihat jelas. Dia memberi isyarat kepada kakeknya untuk tidak menyebutkan hal-hal yang tidak berarti seperti itu lagi. Melihat tanggapannya, Luo Tianshan menjadi cemas. Sudah bertahun-tahun, bocah itu mungkin bahkan. Alis Luo Li terangkat dan dia menatap dengan marah, menyebabkan Luo Tianshan menelan kata-kata itu di perutnya. Selama bertahun-tahun, dia juga memiliki suasana yang terkadang membuat kakeknya tidak berani membuatnya marah. Luo Tianshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat Luo Li secara bertahap menstabilkan klan Dewa Luo, kecantikannya juga menyebar dengan reputasinya. Belum lagi alam surga barat kecil, bahkan seluruh benua surga barat tahu tentang namanya. Ada juga banyak elit luar biasa yang mengunjungi dan mencoba mendapatkan kesan baiknya. Selain itu, ada juga kekuatan yang sama sekali tidak lebih lemah dari klan Dewa Luo mereka yang mencoba menghubungkan diri mereka dengan klan Dewa Luo melalui pernikahan. Jika mereka membentuk persatuan, maka klan Dewa Luo mereka akan dapat memperoleh bantuan besar untuk mengintimidasi klan Dewa Darah. Sedemikian rupa sehingga bahkan klan Dewa Darah telah menyatakan keinginan mereka untuk menikah untuk membubarkan dendam antara kedua klan. Namun, semua proposal ditolak oleh Luo Li. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh kuat. Jika klan Dewa Luo mereka tidak bisa tumbuh kuat sendiri, perlindungan dari pernikahan tidak akan bisa bertahan lama. Alasannya praktis diterima oleh semua orang di klan Dewa Luo, terutama generasi muda itu. Mereka bahkan menunjukkan dukungan mereka, tetapi hanya Luo Tianshan yang tahu bahwa alasan ini hanyalah alasan.
Itu karena hatinya sudah terisi, yang mungkin tidak akan pernah berubah dengan karakternya. Bocah itu, Luo Tianshan mengatupkan giginya. Saat itu, dia berpikir bahwa jika dia membawa Luo Li pergi, Mu Chen secara bertahap akan menjadi orang yang lewat di hatinya. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan bagaimana anak nakal yang berkultivasi di akademi spiritual bisa memiliki kualifikasi untuk bepergian di dunia 1000 besar dan datang sebelum Luo Li. Namun, dia telah meremehkan ketekunan cucunya dan menunggu selama bertahun-tahun. Luo Tianshan tidak banyak berkomentar saat dia menghela nafas. Tatapannya menjadi gelap saat dia melihat Luo Li. Luo Li, jika upacara Dewa Luo ini berhasil, Anda akan melangkah ke alam penguasa bumi dan menjadi permaisuri klan Dewa Luo. Tapi kamu harus tahu bahwa musuh kita, baik itu di klan atau tidak, mereka tidak akan mau melihat itu terjadi. Jadi upacara Dewa Luo ini tidak akan tenang. Kali ini, bahkan kakek, tidak percaya diri. Luo Li menatap wajah tua Luo Tianshan dan merasa masam di hidungnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih tangan tua itu. Tidak peduli apa hasilnya, aku akan ada dan binasa bersama dengan klan Dewa Luo. Mendengar kata-katanya, Luo Tianshan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dengan kekejaman melintas di wajahnya. Yakinlah, selama kakek masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkan sampah-sampah itu mengganggumu. Ayo pergi, upacara Dewa Luo akan segera dimulai. Luo Li menganggukkan kepalanya, lalu dia berbalik dan melihat ke angkasa yang jauh. Samar-samar, dia bisa melihat siluet berdiri di depannya. Setelah itu, dia berbalik dengan suara tegas di hatinya, Mu Chen, tidak peduli apa, aku akan menunggumu. Bab 1207 Upacara Dewa Luo. Istana Dewa Luo dikelilingi oleh sungai Luo yang bergelombang. Itu terletak di persimpangan sungai Luo, dengan sungai yang mengalir tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya. Upacara Dewa Luo akan dilakukan di sini. Dengan demikian, wilayah ini dilindungi dengan keamanan yang ketat dengan pasukan yang ditempatkan di semua sisi sungai Luo. Bahkan ada ksatria yang mengendarai lightning crane, membentuk formasi pertahanan di langit, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Banyak orang terlihat berkumpul di kedua sisi sungai Luo yang membentang hingga ujung pandangan mereka. Mereka adalah warga klan Dewa Luo, menunggu penampilan permaisuri mereka. Mereka ingin menyaksikan keberhasilan upacara Dewa Luo, untuk melihat permaisuri mereka naik tahta. Dengan demikian, seluruh klan Dewa Luo dipenuhi dengan orang-orang untuk keinginan ini. Sementara semua orang menunggu dengan penuh semangat, bel kuno terdengar di wilayah ini. Ketika bel berbunyi, seberkas cahaya terbang keluar dari istana Dewa Luo sebelum mereka mendarat di atas platform terapung di atas sungai Luo. Itu adalah platform yang sepertinya ditempa dengan batu giok putih. Kilauan yang berkilauan sangat mempesona, tetapi perhatiannya tidak terfokus pada platform, tetapi wanita di atasnya. Dia berdiri di peron dengan rambut keperakannya yang tampak mempesona di bawah sinar matahari. Wajahnya yang tanpa cacat tampak mirip dengan mahakarya dunia. Ketika dia muncul, banyak orang berlutut. Mereka semua dengan tertib berlutut sambil melihat siluet di atas panggung dengan mata yang menyala-nyala. Kami memberi hormat kepada permaisuri. Raungan memekakkan telinga terdengar di klan Dewa Luo yang bergema untuk waktu yang lama. Melihat mata mereka yang menyala-nyala, pasukan lain yang datang untuk menyaksikan upacara Dewa Luo memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan Dewa Luo, yang hampir runtuh beberapa tahun yang lalu, akan begitu bersatu hari ini. Mereka menghela nafas ketika mereka melihat siluet di peron. Pada saat ini, mereka harus mengakui bahwa beberapa orang di dunia memiliki pesona unik yang dapat menarik semua perhatian pada mereka. Terbukti, permaisuri klan Dewa Luo di masa depan termasuk dalam kategori itu. Luo Li melihat semua orang yang berlutut di depannya dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tetapi aura mulianya mempesona hati semua orang. Permaisuri, di belakang Luo Li, dua siluet muda berlutut dengan tangan di dada. Mereka melihat garis besar di depan mereka dengan mata berkobar dan cinta di kedalaman mata mereka. Luo Li berbalik untuk melihat mereka berdua. Mereka berdua adalah elit dari generasi muda klan Dewa Luo. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka berdua. Mereka adalah dua orang yang mengikuti Luo Tianshan ke Akademi Spiritual Surga Utara saat itu, Luo Qingya dan Luo Xiu. Dalam beberapa tahun, mereka juga telah tumbuh, dan mereka sekarang berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Pada usia mereka,
Meskipun Luo Li telah memberi mereka dukungan sumber daya, itu juga karena kemampuan mereka sendiri. Pasti akan ada beberapa orang yang merusak upacara Dewa Luo ini. Saya harap kalian berdua dapat melakukan yang terbaik untuk menghalangi mereka. Luo Li menjawab dengan lembut. Di bawah bimbingannya, Luo Qingya dan Luo Xiu sama-sama mengendalikan pasukan di klan Dewa Luo. Dengan demikian, keduanya memiliki otoritas besar di militer. Kecuali kita mati, kita pasti tidak akan membiarkan musuh muncul di hadapanmu. Luo Qingya tersenyum dengan resolusi yang tak tergoyahkan di balik suaranya. Bahkan dalam kematian, kami akan menggunakan mayat kami untuk menghalangi musuh kami. Luo Xiu menyeringai, senyuman penuh dengan niat membunuh. Luo Li tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan mati. Liu Qingya dan Luo Xiu merasakan kehangatan di hati mereka saat mereka menganggukkan kepala dan terbang menuju militer. Mereka pasti tidak akan membiarkan lalat mengganggu Luo Li, bahkan dengan harga nyawa mereka. Setelah mereka pergi, pandangan Luo Li menyapu ke arah lain. Itu juga sekelompok orang, dipimpin oleh 3 sesepuh. 3 sesepuh memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat dari mereka. Mereka bertiga adalah penguasa bumi kecil. Namun, Luo Li tidak menunjukkan kegembiraan di matanya saat dia melihat ketiga sesepuh itu. Sebaliknya, ada kilatan dingin di matanya. Ketiga penguasa bumi kecil itu berasal dari cabang keluarga kerajaan. Di klan Dewa Luo, mereka memegang otoritas tertinggi, selain dari keluarga kerajaan. Tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada dari mereka yang setia kepada keluarga kerajaan. Sebaliknya, mereka berusaha melemahkan pengaruh keluarga kerajaan. Jika bukan karena Luo Tianxian masih ada, mereka akan bergerak untuk merebut tahta. Oleh karena itu, Luo Li tidak bisa mengandalkan mereka dalam upacara Dewa Luo ini, dia bahkan harus waspada terhadap mereka. Paman Tianlong, Luo Li dengan lembut memanggil. Seorang pria parubaya yang kuat di samping Luo Tianxian maju selangkah saat dia membungkuk. Dia adalah Luo Tianxian, salah satu dari 2 penguasa bumi kecil yang mendukung klan kerajaan, selain Luo Tianxian. Saat itu, dia dan ayah Luo Li adalah teman baik. Namun, dia telah mengasingkan diri ketika ayah Luo Li meninggal selama perebutan kekuasaan dalam klan. Tetapi ketika Luo Li kembali, dia telah mencoba beberapa kali untuk mengundangnya keluar dari pengasingan. Tolong perhatikan orang-orang itu dengan cermat. Luo Li berkata kepada Luo Tianlong. Luo Tianlong hanya penguasa bumi kecil, jadi agak sulit baginya untuk menahan 3 penguasa bumi kecil sendirian. Tapi di klan Dewa Luo saat ini, tidak ada yang bisa dia bantu. Ketika Luo Tianlong mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Luo Li tersenyum dengan giginya terbuka. Luo Tianlong tertawa, kontribusi terbesar ayahmu adalah memiliki putri yang luar biasa. Saya percaya bahwa di tangan Anda, klan Dewa Luo akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, Anda dapat mengirim saya untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Dia terbang keluar dan mendarat di antara kelompok dan platform lalu dia menatap yang meresahkan itu dengan niat membunuh yang muncul di wajahnya sebagai peringatan. Ke arah itu, ketiga sesepuh memandang Luo Tianlong tanpa mengubah ekspresi mereka sebelum berbalik untuk melihat siluet di peron dengan ekspresi rumit. Hanya setelah Luo Tianlong pergi ke posnya, Luo Li menoleh ke Luo Tianxian dan menganggukkan kepalanya. Mari kita mulai. Luo Tianxian menarik napas dalam-dalam. Pengaturan Luo Li cukup sempurna, yang membuatnya merasa bersyukur. Namun, dia tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang harus mereka waspadai, yang juga diketahui oleh Luo Li. Kali ini, upacara Dewa Luo mungkin yang paling berbahaya. Tetapi terlepas dari bahaya apapun, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Kilauan spiritual yang lebat berkembang dari platform dan platform lotus secara bertahap terbentuk di bawah kaki Luo Li. Dia duduk dengan rambut keperakannya berkibar melawan angin, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Luo Li mengangkat kepalanya dan melihat dengan harapan. Praktis semua warga klan Dewa Luo mendambakannya untuk berhasil, karena itu menyangkut masa depan klan Dewa Luo. Karena itu, mereka tidak boleh gagal. Luo Li mengambil napas dalam-dalam dan dia menggigit lidahnya tanpa ragu-ragu. Seteguk esensi darah terbang keluar dan jatuh dari langit, ke sungai Luo. Ketika esensi darah memasuki sungai Luo, seluruh sungai langsung berubah menjadi merah dan mulai melonjak. Bunga api merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai sebelum mereka melayang dan jatuh ke Luo Li. Seketika, gaun putihnya diwarnai merah tua. Pada akhirnya,
Crimson semakin dalam sebelum berubah menjadi api yang menyelimuti Luo Li, bersama dengan rune kuno yang muncul. Semua orang melihat api merah dan hati mereka menegang. Itu karena mereka tahu bahwa upacara Dewa Luo telah dimulai. Bab 1208 Bunga Dewa Luo. Api merah mendesis dan berkobar di tubuh Luo Li, membungkusnya di dalam. Melihat dari jauh, dia tampak seperti nyala api merah yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat api menyelimutinya, darah terus menetes dari tangannya ke sungai. Sungai Dewa Luo dibentuk oleh leluhur mereka, Luo Shen, setelah kematiannya. Dikatakan bahwa sungai itu mengandung kekuatan Luo Shen sendiri, tetapi membutuhkan garis keturunan kerajaan yang paling murni untuk memicunya. Saat darah segar jatuh ke sungai, kemerahan semakin dalam dengan jejak percikan merah naik dan berkumpul menuju tubuh Luo Li. Luo Tianshan berdiri di sebelah kanan Luo Li dengan ekspresi tegas. Dia pertama kali melihat ke sungai Luo di bawah. Dikatakan bahwa garis keturunan kerajaan paling murni dari klan Dewa Luo dapat menyebabkan resonansi dari sungai, menganugerahkan orang yang terlibat dalam upacara dengan kekuatan yang lebih murni. Luo Li adalah keturunan saat ini yang memiliki garis keturunan paling murni, sesuatu yang telah dia uji saat kelahirannya. Dengan demikian, dia sangat percaya bahwa upacara Dewa Luo ini tidak akan sama dengan masa lalu. Dia menyipitkan matanya dan menatap langit yang jauh dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa orang-orang itu sedang mengawasi mereka, dan jika Luo Li memicu upacara Dewa Luo yang melebihi harapan mereka, mereka pasti akan mengganggunya. Sesuatu yang pasti tidak akan dia izinkan untuk berhasil. Itu karena Luo Li adalah harapan terakhir klan, jika sesuatu terjadi padanya, maka seluruh klan Dewa Luo, yang telah dia satukan, akan hancur. Pada saat itu, klan Dewa Luo akan menjadi sejarah. Meskipun dia adalah penguasa bumi yang lebih besar, dia menderita luka besar di masa lalu. Itu menyebabkan vitalitasnya jatuh bersama dengan prestisenya. Kalau tidak, dia akan dengan paksa menjinakkan 3 penguasa bumi kecil. Tetapi terlepas dari itu, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan harimau yang sekarat memiliki taring yang tajam jika ada yang mencoba mengganggu upacara Dewa Luo. Saat pikiran melintas di benaknya, wajah Luo Tianshan juga berangsur-angsur berubah menjadi jahat dengan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Sungai Luo tiba-tiba mendidih sebelum gelembung merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Perubahan sungai Luo langsung menyebabkan perhatian semua orang terfokus. Gelembung pecah dan kilau merah naik, perlahan-lahan membentuk bunga. Api mendesis di bunga, dan setiap pedal memiliki siluet. Meskipun gambarnya tidak jelas, itu adalah keindahan yang membuat semua orang mabuk. Bunga itu mekar bersama dengan kekuatan garis keturunan kuno dan besar yang dipancarkan keluar. Ketika Luo Tianshan dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari klan Dewa Luo melihat bunga itu, wajah mereka berubah drastis dengan sukacita. Itu, bunga Dewa Luo. Anggota keluarga kerajaan bersorak kaget dengan suara mereka. Upacara Dewa Luo akan menunjukkan tanda-tanda berdasarkan kemurnian garis keturunan, dan yang legendaris adalah bunga Dewa Luo. Bunga Dewa Luo dikatakan dibentuk oleh leluhur mereka, darah Luo Shen, dan tinggal di kedalaman sungai Luo. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling murni yang bisa memicunya. Dalam sejarah masa lalu klan Dewa Luo, kemunculan bunga Dewa Luo dapat dihitung dengan jari di satu tangan. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa mereka bisa menyaksikannya hari ini. 3 penguasa bumi kecil dari keluarga cabang mengungkapkan ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajah mereka ketika mereka melihatnya. Bagaimana bisa itu bunga Dewa Luo? Mereka bertukar pandang saat mereka berbicara dengan susah payah. Mereka secara alami tahu bahwa garis keturunan Luo Li adalah murni, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia dapat memicu bunga Dewa Luo dalam upacara tersebut. Wajah mereka berubah secara tidak konsisten. Dilihat dari penampilannya saat ini, upacara Dewa Luo Li jelas luar biasa. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan warisan Luo Shen, dia pasti akan melangkah ke alam penguasa bumi dan pasti akan melampaui imajinasi mereka di masa depan. Mereka tidak tahu apakah Luo Li bisa menjadi Luo Shen kedua dari klan Dewa Luo mereka. Jika itu benar, maka posisinya tidak akan tergoyahkan. Bahkan cabang mereka hanya bisa membungkuk padanya. Selain itu, faktor yang paling penting adalah mereka telah mencoba menyeret Luo Li ke bawah di masa lalu, jadi dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Memikirkannya, cahaya ganas melintas di mata mereka. Warga melihat bunga merah tua dan bersorak. Mereka semua memiliki garis keturunan tipis dari klan Dewa Luo,
sehingga mereka secara alami bisa merasakan penghormatan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka. Melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa upacara Dewa Luoli akan menjadi luar biasa, yang membuat mereka bersemangat. Di bawah sorak-sorai, bunga Dewa Luo secara bertahap jatuh ke Luoli. Pada saat itu, api merah yang menyelimuti sosoknya meluas. Pilar api berukuran 100 kaki menjulang ke langit, memenuhi atmosfer dengan aroma darah. Saat nyala api membesar, semua orang bisa merasakan bahwa nyala api di tubuh Luoli mulai memancarkan fluktuasi yang kuat dan kultivasinya mulai mendaki menuju batas-batas alam berdaulat bumi. Melihat kultivasi Luoli yang meningkat, Luo Tianxian juga menghela nafas dalam hati. Haha, benar-benar jenius mutlak dari klan Dewa Luo, menyebabkan keributan seperti itu pada upacara Dewa Luo, namun, ledakan tawa bergema. Klan Dewa Darah, Sue Lingxi. Wajah Luo Tianxian berubah saat dia menoleh ke sumber suara. Langit biru mulai berubah menjadi merah, seperti gelombang darah yang muncul di wilayah ini. Sosok setengah baya yang mengenakan jubah darah muncul, menatap Luo Tianxian, senyum di mata merahnya. Dia menangkupkan tangannya. Saya telah mendengar bahwa klan Dewa Luo sedang melakukan upacara Dewa Luo, jadi klan Dewa Darah saya ada di sini untuk menyaksikannya. Saat dia berbicara, kedua pasukan yang ditempatkan di samping sungai Luo meledak dengan energi spiritual yang kuat. Luo Qingya dan Liu Xiu dengan dingin menatap pria dengan energi spiritual yang melonjak di tubuh mereka, secara bertahap menyatu dengan pasukan mereka dan melepaskan dua battle wheels yang kuat. Mereka berdua adalah master formasi pertempuran. Namun, kendali mereka hanya mencapai tingkat master formasi pertempuran 10.000 rune. Keributan juga pecah dari klan Dewa Luo dengan semua orang melihat siluet itu dengan amarah, kebencian, dan ketakutan. Mereka tidak asing dengan tamu itu. Dia adalah patriark klan Dewa Darah, Sue Lingxi. Reputasinya yang terkenal di alam surga barat kecil bahkan bisa menakuti seorang anak. Nyah, klan Dewa Luoku tidak menyambutmu. Luo Tianxian menatap Sue Lingxi sambil berteriak. Energi spiritual yang luar biasa tersapu darinya, menyebabkan ruang terdistorsi dengan keras, bersama dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang menyelimuti langit dan bumi. Haha, tidak ada sudut di alam surga barat kecil yang klan Dewa Darahku tidak bisa pergi. Mendengar raungan Luo Tianxian, Sue Lingxi tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan gelombang berdarah melonjak di belakangnya. 5 siluet perlahan berdiri, yang menyebabkan semua orang menarik napas dingin. Mereka berlima memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka, 5 penguasa bumi kecil. Itu adalah 5 tetua dari klan Dewa Darah. Saya tidak pernah berharap mereka berlima akan tiba. Klan Dewa Luo mengalami kekacauan dengan suara-suara menakutkan. Wajah Luo Tianxian menjadi pucat. Sepertinya klan Dewa Darah bertekad untuk merusak upacara Dewa Luo dan membawa semua elit mereka keluar. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang dalam dan kuat, yang dia perkirakan berasal dari klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang. Namun, dendam mereka dengan klan Dewa Luo tidak begitu jelas. Tetapi Luo Tianxian tahu bahwa saat mereka menunjukkan kelemahan, orang-orang itu pasti tidak akan ragu untuk menginjak-injak mereka. Kali ini, mereka telah jatuh ke dalam situasi berbahaya. Sue Lingxi memandang Luo Tianxian sebelum mengalihkan perhatiannya ke Luoli. Selama kalian setuju untuk menikahi Luoli dengan klan Dewa Darahku, klan Dewa Darahku akan memberikan dukungan terbesar untuk klanmu. Luo Tianxian, saya datang dengan tujuan perdamaian. Jangan sembarangan mewarnai tanah dengan darah. Luo Tianxian memandang Sue Lingxi tanpa emosi. Karena kamu ingin tahu, maka biarkan aku memberitahumu jawabanku. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya bersama dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Arai Sungai Luo. Bab 1209 Kesatriamu. Ketika Luo Tianxian meraung, sungai Luo yang bergelombang menyapu dengan gelombang tak berujung menyebar dan membentuk penghalang air. Itu seperti mangkuk besar yang menutupi seluruh klan Dewa Luo. Penghalang air berkedip bersama dengan aura kuno yang samar-samar terpancar. Meskipun penghalang itu tampak lemah, energi spiritual yang kuat terpancar darinya menyebabkan pupil Sue Lingxi menyempit. Sepertinya klan Dewa Luo telah bersiap. Sepertinya klan Dewa Luomu tidak memenuhi syarat untuk menerima perdamaian dengan klan Dewa Darahku. Sue Lingxi dengan dingin berkata sambil menekan ruang. Seketika, awan darah mulai berkumpul dan terbentuk menjadi tangan besar yang turun dan menghantam penghalang air.
Fluktuasi kekerasan datang dari penghalang dan dengan cepat menyebar, tampak di ambang kehancuran. Semua orang mengangkat hati mereka saat mereka melihat penghalang yang berfluktuasi. Wajah mereka menjadi pucat karena saat penghalang itu hancur, maka klan Dewa Darah pasti akan memulai pembantaian mereka. Namun, penghalang menahan pukulan itu di bawah tatapan ketakutan mereka. Serangan Sue Lingzi berangsur-angsur menghilang dan penghalang dipulihkan menjadi tenang, diam-diam melindungi kota Dewa Luo. Wajah Sue Lingzi sedikit berubah ketika dia melihat bahwa penghalang itu masih berdiri. Kekuatan arai Sungai Luo telah melebihi harapannya. Sue Lingzi, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Arai ini dibentuk dengan kekuatan Sungai Luo. Selama Sungai Luo masih berdiri, itu tidak akan dihancurkan. Luo Tianxian merasa lega pada adegan ini saat dia mengejek. Meskipun klan Dewa Luo mereka telah menurun, pamor harimau masih ada meskipun sedang sakit. Yayasan klan Dewa Luo telah melampaui klan Dewa Darah. Belum lagi penguasa bumi yang lebih besar seperti Sue Lingzi, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan tidak akan bisa menghancurkannya. Ini juga kepercayaan terbesar mereka untuk melindungi upacara Luoli. Aku tidak percaya bahwa kulit penyu ini bisa melindungimu selamanya. Tatapan Sue Lingzi menjadi gelap karena keganasan saat dia meraung, fokus pada satu titik dan hancurkan. 5 tetua klan Dewa Darah menerima perintah mereka dengan ekspresi menyeramkan. Sebuah energi spiritual besar menyapu, sekarat seluruh wilayah dengan warna merah dengan bau berdarah naik ke langit. Serangan penguasa bumi besar dan 5 penguasa bumi kecil, momentum ini praktis menghancurkan bumi. Serangan mengerikan turun dari langit saat mereka menyerang satu posisi di penghalang. Menghadapi serangan kekerasan, penghalang itu berfluktuasi dengan keras dengan riak yang menyebar ke seluruh penghalang. Semua orang di kota Dewa Luo melihat penghalang yang bergetar ini dengan ketakutan di mata mereka. Namun, Luo Tianxian tampak tenang. Dia yakin dengan arai Sungai Luo ini. Selama mereka bisa menahannya, maka klan Dewa Darah tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Luoli, ambil waktu dan selesaikan, Luo Tianxian bergumam sambil menatap Luoli, yang diselimuti api. Selama Luoli mencapai terobosannya, maka klan Dewa Luo mereka akan benar-benar bersatu. Pada saat itu, mereka juga bisa bertarung dengan klan Dewa Darah, dan dia menolak untuk percaya bahwa klan Dewa Darah bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk berurusan dengan klan Dewa Luo mereka. Jika tidak, klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang akan mendapat manfaat dari pertarungan mereka. Dengan pemahaman Luo Tianxian tentang klan Dewa Darah, mereka pasti tidak akan rela menderita kerugian seperti itu. Seolah-olah Luoli telah mendengar suara Luo Tianxian, nyala api di tubuhnya naik menjadi topan api yang menyelimutinya dengan bunga yang menyihir di dalam topan. Leluhur, tolong lindungi klan Dewa Luoku. Dia menyatukan tangannya dengan darah merah tua yang menetes dari ujung jarinya. Darah menetes ke Sungai Luo dan tenggelam jauh di dalam. Pada saat ini, Sungai Luo mulai mendidih dan bunga Dewa Luo mulai terbang keluar sebelum berkumpul di belakang Luoli dan membentuk siluet cahaya. Siluet itu ramping, dan terlepas dari fitur-fiturnya yang kabur, siluet itu tetap indah, dengan aura kuno yang terpancar darinya. Ketika siluet itu muncul, semua orang dari klan Dewa Luo mengubah wajah mereka. Itu karena, pada saat ini, mereka merasakan pemicu di garis keturunan mereka. Itu leluhur Luo Shen. Suara terkejut Luo Tianxian terdengar saat dia melihat siluet di belakang Luo Li dengan tidak percaya. Setelah itu, wajahnya ditutupi air mata. Siapa yang mengira leluhur mereka akan muncul tepat ketika klan Dewa Luo mereka akan segera berakhir. Siluet itu menatap Luoli dan tersenyum, senyumnya langsung menyebabkan segalanya menjadi sunyi. Siluet itu dengan lembut menyentuh bagian tengah alis Luoli dan energi spiritual yang tak ada habisnya menyembur ke dalam pikiran Luoli. Itu, warisan Luo Shen. 3 sesepuh dari keluarga cabang menyaksikan adegan ini dengan cemburu. Mereka tidak pernah menyangka upacara Luoli mencapai ketinggian ini. Tidak apa-apa dengan bunga Dewa Luo, tetapi mengapa leluhur mereka muncul dan memberikan Luoli warisannya? Leluhur itu abadi. Semua memuji permaisuri. Setiap warga sangat bersemangat saat mereka berlutut dan bersujud bersama dengan suara yang memekakkan telinga. Ketika Sue Lingzi melihat ini, wajahnya menjadi gelap dengan jejak ketakutan di kedalaman matanya. Terbukti, dia merasa terancam oleh Luoli. Melihat penghalang yang masih berdiri di bawah serangan ganas mereka, wajahnya berubah seram dan meraung, kalian masih tidak bergerak. Raungannya bergema,
yang menyebabkan mata Luo Tianxuan bergetar. Apakah dia memanggil klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang? Sementara Luo Tianxuan berjaga-jaga terhadap gangguan dari dua klan lainnya, dia tidak memperhatikan tiga penguasa bumi kecil dari keluarga cabang mengepalkan gigi mereka. Salah satu sesepuh tiba-tiba bergerak menuju Sungai Luo. Apa yang sedang kalian lakukan? Luo Tianlong, yang mengawasi mereka, tiba-tiba meraung. Dua penguasa bumi kecil lainnya dari cabang dengan cepat bergerak untuk memblokirnya. Pada saat itu, penatua klan Dewa Luo yang bergerak menuju Sungai Luo mengeluarkan sebotol cairan hitam dan melemparkannya ke Sungai Luo. Botol itu meledak dan cairan hitam tersapu dengan fluktuasi yang menakutkan, membekukan Sungai Luo di jalurnya. Melihat bahwa Sungai Luo dibekukan, cacat juga muncul di arai Sungai Luo sebelum berfluktuasi dan retakan muncul di penghalang. Kalian mencari kematian, Luo Tianxuan meraung di adegan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga cabang akan begitu tak tahu malu dan bekerja sama dengan klan Dewa Darah. Semburan energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Dia menatap ketiga pengkhianat dan meledak. Tetapi saat dia bergerak, gelombang darah menyapu, dan Sue Lingzi menyerbu ke kota Dewa Luo, menghalangi Luo Tianxuan. Cek, Luo Tianxuan, kamu bersukacita sedikit terlalu dini. Petik 2. Sue Lingzi memblokir Luo Tianxuan saat dia tersenyum dan berteriak, hancurkan upacara Dewa Luo. Kata-katanya secara alami dimaksudkan untuk 5 penguasa bumi kecil dari klan Dewa Darah. Di antara 5 penguasa bumi yang melakukan yang terbaik untuk memperluas celah, 3 keluar dan menyerbu masuk. Siapapun yang berani menyinggung permaisuri kita pantas mati. Saat mereka menyerang Luo Li, raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema sebelum Luo Qingya dan Luo Xiu menukik bersama pasukan mereka, menyerbu ketiga penguasa bumi kecil. Usaha yang sia-sia. Salah satu penguasa bumi kecil mendengus. Energi spiritual merah tua yang mengerikan meledak darinya saat dia memblokir Luo Qingya dan Luo Xiu hanya dengan dia sendiri. Dua penguasa bumi kecil lainnya menyerang Luo Li tanpa ragu-ragu. Lindungi permaisuri. Siluet yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, membentuk garis pertahanan di depan Luo Li. Semut, kedua penguasa bumi kecil tidak terganggu oleh itu dan orang lain berpisah. Dia menginjak kakinya, memanggil tubuh abadi yang berdaulat. Tubuh abadi yang berdaulat membuka mulutnya dan mengisap, menarik energi spiritual yang kuat ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, tubuh abadi yang berdaulat membuka mulutnya dan gelombang suara yang mengerikan mengirim penguasa kelas 9 itu meledak. Penguasa bumi ketiga memahami waktu dan menjentikkan jarinya, seberkas energi spiritual melesat ke arah platform putih. Platform putih pecah dan jatuh ke Sungai Luo sebelum mengambang di permukaan sungai. Namun, Luo Li masih di peron dengan mata tertutup. Haha, apakah ada orang di klan Dewa Luo yang bisa memblokirku? Melihat Luo Li dalam jangkauan, penguasa bumi kecil itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan dengan klan Dewa Luo mengeluarkan semua kartu truf mereka, upacara Dewa Luo masih praktis gagal. Penguasa bumi mengepalkan tinjunya dan tombak darah muncul di genggamannya. Ujung tombak diarahkan ke Luo Li. Terbukti, ia tak segan-segan merusak kecantikan. Semua orang melihat pemandangan ini dan meratapi perubahan yang tiba-tiba. Mungkinkah klan Dewa Luo mereka benar-benar akan dihancurkan? Kesedihan di kota menyebabkan Luo Li bangun dan dia melihat penguasa bumi klan darah dewa yang mendekat. Dia mengepalkan tinjunya dengan kukunya merobek telapak tangannya dan menggertakkan giginya. Mungkinkah upacara Dewa Luo-nya akan gagal? Dia hanya perlu sedikit waktu untuk berhasil. Penguasa bumi klan darah dewa memandang Luo Li dengan senyum nakal dan mengejek. Sayang sekali, apakah kejeniusan mutlak klan Dewa Luo akan mati di tanganku? Nona, mati. Tanpa ragu-ragu, tombaknya menusuk. Itu telah meluncur melalui ruang dan melesat menuju pusat alis Luo Li. Saat tombak itu menusuk, seluruh wilayah menjadi sunyi. Semua warga kota Dewa Luo memandang dengan putus asa. Luo Qingya dan Luo Xiu meraung saat mereka dengan keras memicu kehendak pertempuran mereka dalam upaya untuk menerobos penghalang penguasa bumi di depan mereka. Luo Tianxuan mengeluarkan raungan sedih. Luo Tianlong juga didorong mundur oleh dua penguasa bumi kecil di hadapannya. Luo Li menggigit bibirnya dengan pembuluh darah naik ke matanya. Jejak darah keluar dari sudut bibirnya. Tombak merah merobek ruang. Pada saat itu ketika muncul di hadapan Luo Li, semua orang bisa mendengar suara yang memekakkan telinga meledak. Wajah penguasa bumi dari klan Dewa Darah itu sedikit berubah. Karena pada saat itu,
dia tiba-tiba melihat ledakan di atasnya dengan sambaran cahaya hitam dengan cepat meluncur ke bawah. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindar. Praktis dalam sekejap, sinar hitam itu menghantamnya dengan kejutan menutupi wajahnya. Sebuah ledakan gemuruh terdengar. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan Sungai Luo tenggelam bersama dengan segudang gelombang yang membubung ke langit dan gerimis turun. Apa itu? Semua orang terkejut dengan adegan ini. Pembangkit tenaga klan Dewa Luo dan klan Dewa Darah langsung menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah itu. Setelah badai turun, garis pandang mereka akhirnya hilang. Penguasa bumi dari klan Dewa Darah berbaring di permukaan sungai dengan siluet berdiri di punggungnya. Salah satu tangannya menekan kepala penguasa bumi klan Dewa Darah sementara salah satu lututnya ditekan ke punggung penguasa bumi dengan platform putih di depan mereka. Adegan ini mengejutkan semua orang. Siapa itu? Suara-suara terkejut terdengar. Kemunculan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik itu mengejutkan mereka semua. Saat badai gerimis, Luo Li tercengang saat dia melihat siluet yang turun dari langit. Dia segera pulih dari keterkejutan dan matanya perlahan melebar. Sebuah kemegahan yang luar biasa secara bertahap merangkak di wajahnya. Siluet itu menyematkan penguasa bumi klan Darah Dewa saat dia melihat keindahan di depannya dengan senyum di wajahnya. Menempatkan satu tangan di dadanya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum. Permaisuriku, kesatriamu, telah tiba. Bab 1210 Pertemuan. Saat hujan menyelimuti seluruh wilayah, Luo Li menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia telah merindukan wajah yang familiar itu selama bertahun-tahun, tetapi ketika dia benar-benar muncul di hadapannya, rasanya tidak nyata bahwa dia ada di hadapannya. Dia takut semua ini akan menjadi ilusi, yang, dalam hal ini, akan terlalu kejam. Setelah menatap pemuda itu sejenak, suaranya bergetar, apakah itu benar-benar kamu, Mu Chen? Saat dia berbicara, tangannya perlahan terulur. Dia ingin menyentuh wajahnya, tetapi tangannya berhenti ketika itu akan terjadi. Melihat sisi lemahnya yang jarang dia tunjukkan, Mu Chen merasa hatinya tercabik-cabik. Dia tahu bahwa ini adalah keinginan terdalam di hatinya, karena dia jarang menunjukkan sisi dirinya yang ini. Dengan demikian, senyum di wajahnya semakin hangat saat dia menjulurkan wajahnya, membiarkan tangan gemetar Luo Li menyentuhnya. Luo Li, ini aku. Dia tersenyum dan melanjutkan dengan suara tegas, aku datang untuk mencarimu. Merasakan kehangatan di tangannya dan memverifikasi bahwa itu benar-benar Mu Chen, Luo Li menggigit bibirnya saat air mata menggenang di matanya. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi di klan Dewa Luo, dia selalu menunjukkan sisi kuatnya. Tetapi ketika dia melihat wajah yang dikenalnya hari ini, hatinya akhirnya hancur. Dia sudah dewasa dari penampilannya. Memikirkan situasi hidup dan mati yang harus dia lalui untuk meredam emosinya sendiri, air mata Luo Li mulai jatuh. Dia masih memiliki tatapan cerah dan percaya diri, tetapi meskipun menyembunyikannya dengan baik, Luo Li bisa melihat kelelahan yang dia sembunyikan. Seseorang secerdas dia segera mengetahuinya. Terbukti, setelah mengetahui situasinya, Mu Chen telah bergegas sehingga dia bisa muncul di hadapannya sekarang. Mu Chen, Luo Li dengan lembut tersenyum. Pada saat ini, tahun-tahun yang harus dia lalui berubah menjadi rasa manis yang terpendam di lubuk hatinya. Sesuatu yang tidak bisa dia lupakan bahkan jika dia mati. Senyum muncul di wajahnya yang berlinang air mata saat Mu Chen menatap kosong padanya. Pada saat ini, semua tatapan di dunia ini tertuju pada mereka berdua. Siapa dia? Banyak orang berbisik dengan kaget di mata mereka. Mu Chen telah menunjukkan kekuatannya ketika dia memukul penguasa bumi itu dari klan Dewa Darah. Banyak orang yang tidak akrab dengan klan Dewa Luo menduga bahwa dia pastilah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di klan Dewa Luo. Hanya Luo Tianshen dan Luo Tianlong yang memiliki keraguan memenuhi hati mereka. Mereka tahu klan Dewa Luo yang terbaik, selain dari mereka berdua dan cabangnya, tidak ada lagi penguasa bumi. Luo Tianshen melihat siluet itu, dan ketika dia melihat ekspresi Luo Li, dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum ketidakpercayaan dan keterkejutan muncul di matanya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Luo Tianshen bergumam, menolak tebakannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba melihat ke penguasa bumi yang diinjak oleh siluet itu dan meraung, hati-hati. Energi spiritual merah tua yang kuat meledak dari penguasa bumi klan Darah Dewa di bawah kaki Mu Chen. Tubuhnya menggeliat seperti ular dan terlepas dari kaki Mu Chen. Dengan sekejap,
dia muncul di belakang Mu Chen dengan telapak tangan mendorong ke depan. Kilau merah berkumpul di telapak tangannya, bersama dengan bau darah yang pekat dan aura korosif. Aku akan mencabik-cabikmu, penguasa bumi klan darah dewa dengan marah meraung. Serangan sebelumnya itu benar-benar mempermalukannya, jadi sekarang dia harus membunuh orang di depannya untuk melampiaskan amarahnya. Dia langsung pingsan ketika dia tiba-tiba dikejutkan oleh Mu Chen. Dengan vitalitas yang besar dari penguasa bumi, dia secara alami tidak akan mudah dibunuh. Dia secara alami tidak berpikir bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Mu Chen. Dia hanya merasa bahwa alasan mengapa dia dipukuli adalah karena serangan diam-diam Mu Chen. Telapak tangan itu langsung mencapai belakang Mu Chen, dan ketika hendak mengenai, sebuah tangan ramping muncul entah dari mana dan menggenggam tangannya. Tangannya tidak bisa bergerak 1 inci pun dari genggamannya. Bagaimana ini mungkin? Penguasa bumi klan darah dewa terkejut dengan ketidakpercayaan di matanya. Sebelum dia bisa pulih, siluet itu telah melakukan tendangan dengan kakinya. Itu menarik bayangan dan energi spiritual yang menakutkan di belakangnya menghancurkan ruang. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya terbang, menembak ke arah dada penguasa bumi itu. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut penguasa bumi itu, sementara dadanya runtuh. Kabut berdarah meledak dari tubuhnya saat dia menembak seperti peluru, terbang beberapa meter dari sungai Luo sebelum dia berhasil berhenti. Ketika dia berhenti, seteguk darah keluar lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Jelas, dia menderita luka parah. Seruan lain bergema di wilayah ini, dan kali ini, bahkan Sue Lingzi menyipitkan matanya. Jika penguasa bumi dipukuli karena dia terkejut, kali ini, dia benar-benar ditekan bahkan jika dia telah mengambil inisiatif untuk bergerak. Siapa orang itu? Di bawah semua tatapan terkejut, Mu Chen menatap Luo Li sambil menyeka air mata di wajahnya dan tersenyum. Anda dapat yakin dan menyelesaikan upacara Dewa Luo Anda. Menyelesaikan kata-katanya, dia perlahan berbalik di bawah semua perhatian. Ketika semua orang melihat penampilannya, semua orang menarik napas dingin. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang bisa mengirim penguasa bumi terbang akan sangat mudah. Wajah Luo Tianxian langsung membeku saat melihat wajah muda itu. Meskipun itu bukan lagi wajah muda dan lembut, dia segera mengingatnya. Pembangkit tenaga listrik misterius ini adalah pemuda lemah dari Akademi Spiritual Surga Utara dari sebelumnya. Ini, benar-benar dia. Luo Tianxian melihat dengan tidak percaya. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Mu Chen telah tumbuh menjadi penguasa bumi sekarang. Orang harus tahu bahwa bahkan seseorang yang berbakat seperti Luo Li hanya bisa menyelesaikan akumulasinya dan memulai terobosannya di bawah asuhan klan Dewa Luo. Namun, Mu Chen, yang tidak memiliki latar belakang apapun, mengelolanya. Seberapa mengerikan itu, dia tiba-tiba teringat, saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, apa yang dikatakan Mu Chen ketika dia mencoba mengintimidasi dia dengan betapa luar biasanya Luo Xiu dan Luo Qingya. Ketika dia seusia mereka, mereka akan jauh dilampaui olehnya. Pada saat itu, dia hanya mencibir pada kata-kata pemuda itu, berpikir bahwa pemuda itu tidak tahu batasannya. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa lelucon itu ada padanya. Luo Tianxian menatap pemuda itu dengan tatapan yang rumit dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Luo Li, sepertinya penglihatanmu lebih baik dari kakek. Kami semua mengira dia hanya batu biasa, dan hanya Anda yang benar-benar percaya bahwa dia adalah permata. Luo Xiu dan Luo Qingya juga tercengang ketika mereka melihat Mu Chen. Mereka secara alami mengenalinya, dan saat itu, ketika mereka mengikuti Luo Tianxian ke Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen masih lemah dan biasa-biasa saja. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang pernah mereka pandang rendah telah melampaui mereka? Keduanya memiliki perasaan untuk Luo Li, memandang satu sama lain sebagai saingan. Tetapi pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa kekanak-kanakan mereka. Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Jelas, mereka menderita sedikit kejutan. Brat, siapa kamu? Raungan terdengar saat Sue Lingzi menatap Mu Chen. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena Mu Chen, mereka akan mengganggu upacara Dewa Luo sekarang. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikannya dan menatap Luo Tianxian, lalu menangkupkan tangannya. Saya memberi hormat kepada Patriark Luo. Suara brilian terdengar saat pemuda itu berdiri diam. Kemegahan di balik matanya membuat semua orang dalam hati memuji kejeniusan seperti itu.
Luo Tianxian menatap pemuda itu dan tersenyum pahit. Wajahnya tampak canggung karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi pemuda di depannya. Saat itu, dia adalah orang jahat dan memisahkan sejoli selama bertahun-tahun. Ketika Sue Lingzi melihat bahwa dia telah diabaikan, niat membunuh di matanya meningkat dengan bau darah yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dia acuh tak acuh menatap Mu Chen, dan semua orang bisa merasakan niat membunuh yang padat di matanya. "Brat, apakah kamu berani menyebut namamu?" Bantalan menakutkan milik penguasa bumi yang lebih besar menyembur keluar dengan ruang gemetar. Di bawah bantalan yang menakutkan, pemuda itu tersenyum sambil melangkah maju dan melindungi Luo Li. Di bawah aura darah deras yang menderu, suara pemuda yang berisi niat membunuh menyebar di wilayah itu, benua Great Lao, wilayah utara, penguasa Mu Abode, Mu Chen.